menyusun materi. Berikut kami hadirkan profil mereka. Mohon tolong disimak baik-baik. Kesempatan pertama kita mulai dari pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaan ini juga akan diberikan kepada seluruh pasangan calon, masih tersegel. Saya buka. Pertanyaannya adalah, pandemi COVID-19 telah merontokkan dunia usaha dan mempersempit kesempatan kerja pada berbagai lapangan usaha. Bagaimana langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pemulihan ekonomi dan pengentasan pengendalian COVID-19 serta penanganan dampaknya di Kabupaten Bandung? Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pandemi 19 merupakan suatu virus yang mendunia. Tentunya langkah yang akan kita lakukan pada waktu kondisi saat ini bahwa ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, pencegahan. Kedua, rehabilitasi. Dan yang ketiga, pemberdayaan. Nah, dalam rangka untuk pemulihan ekonomi, tentunya kami punya strategi. Yang mana strategi ini ada 3 langkah. Yang pertama, memperbaiki dan fokus terhadap industri pariwisata. Yang kedua, industri pertanian, yang mana saat ini para petani masih mengadakan ada keluhan bahwa tidak semua petani menerima bantuan subsidi pupuk, dan sehingga nanti bisa ada penyesuaian, terutama mulai saat ini petani harus membuat NIB karena salah satu persyaratan untuk bantuan pemerintah itu adalah dengan adanya NIB. Yang ketiga, industri kreatif. Tentunya industri kreatif ini membangun ekonomi masyarakat, dan pasangan Bedas mempunyai langkah dan strategi bahwa akan memberikan bantuan modal usaha kecil kepada masyarakat Kabupaten Bandung sebesar 60 juta rupiah per RW se-Kabupaten Bandung. Tentunya ini merupakan suatu penanggulangan. Adapun penanggulangan dalam kondisi pandemi saat ini, pertama dalam konteks sosial ekonomi. Yang ketiga, masalah bantuan sosial, yang mana sekarang sudah. Untuk pasangan calon nomor urut 3. Bahaya bagi masa depan bangsa. Maka tidak heran jika narkoba termasuk pada klasifikasi kejahatan luar biasa yang setara dengan korupsi dan terorisme. Pertanyaannya bagi kami, dengan luar biasanya bahaya narkoba ini, mengapa Kabupaten Bandung sampai saat ini belum memiliki, yang pertama, tim pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Kemudian yang kedua, belum resmi terbentuknya BNN di Kabupaten Bandung. Kang Gun-Gun cerita sama saya sudah 5 tahun belum dilantik juga. Itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana paslon nomor 1, tambahan mungkin dari Pak Bupati? Tambahannya kaitan dengan COVID, dan tentunya di Kabupaten Bandung ini kan melakukan refocusing APBD yang 2020 ini. Nah, dalam hal penggunaannya tentunya ini kan harus melakukan pembahasan secara bersama antara eksekutif dengan legislatif. Karena eksekutif dan legislatif itu adalah 2 mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaan sekarang, sejauh mana fokus terhadap titik sasaran yang tentunya menjadi prioritas. Yang keduanya, bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang saat ini. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menjawab. 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih Bang DS, Kang Sahrul. Dalam narkoba saya setuju Pak Arul, itu kejahatan luar biasa karena bisa melumpuhkan sendi-sendi negara. Kemudian apalagi di dalamnya dicampur dengan adanya bisnis yang luar biasa, bisnis narkoba ini harus diberantas tuntas. Kemudian berkenaan dengan BNK, itu tadi bukan BNN, kalau di tingkat kabupaten itu disebutnya BNK. Kita sebetulnya tidak vakum, dirangkap oleh Kota Cimahi. Nah, yang saya tahu waktu saya ke Atpol dulu sudah mengajukan karena ini kewenangan yang ada di BNN pusat untuk merekomendasikan. Yang jelas waktu dulu itu sudah mengajukan ke
ke pusat, ke BNN. Tinggal menunggu waktu. Saya kira segera dibentuk BN ya. Kang DS, saya kira dengan tadi penanganan COVID, intinya Kabupaten Bandung dari aspek anggaran, karena terakhir saya Kepala Badan Pendapatan Daerah, kita 5 terbaik terbesar di Indonesia dalam penanganan COVID, penganggaran yang dinilai oleh Kemendagri dan sesuai dengan Permendagri nomor 1. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Saya tahu bahwa di Jawa Barat ini ada 27 kota kabupaten, bahwa Kabupaten Bandung termasuk ke dalam 13 yang belum ada afiliasi dengan BNN. Itu yang saya paham. Silakan Pak Bupati. Ya, tentunya kalau pemerintah untuk fokus penanganan narkoba, tentunya ini harus fokus membentuk tim yang tentunya tidak asal-asal membentuk dan tidak ada istilah double jabatan dan sebagainya. Nah, ke depan jangan sampai terjadi persoalan itu. Jadi kita berikan secara ex officio-nya wakil bupati, ya kita serahkan. Karena walau bagaimanapun wakil bupati mempunyai kewenangan dan tentunya Kabupaten Bandung akan lebih bisa fokus terhadap penanganan narkoba. Dan yang kedua, mengenai tadi apa yang disampaikan Kang Usman, tentunya dalam hal pembahasannya ini kan tidak melibatkan secara transparan. Nggak mungkin muncul persoalan-persoalan sekarang yang mana terjadi debat tebal antara keinginan dan harapan dan kondisi faktual. Dan pada dasarnya di sini ada semacam usulan-usulan dan cenderung ada kepada hal yang mengenakan kepada salah satu. Harapan saya tentunya dari mulai refocusing itu disampaikan dalam paripurna. Punten, saya pernah mengalami jadi anggota DPD provinsi. Setiap refocusing itu disampaikan dalam rapat resmi yaitu paripurna. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kembali 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Iya. Mengenai tadi Kang Arul menjelaskan bahwa narkoba itu 16 kota kabupaten itu sebetulnya narkoba itu bukan hanya ranah pemerintah daerah, tapi ranah kepolisian. Karena di situ ada pelanggaran narkotika, pelanggaran psikotropika, dan pelanggaran aditif. Nah, itu semua ada undang-undangnya. Nah, dan ada itu tindak pidananya. Nah, kami apresiasi kalau untuk semua bergerak dengan pihak kepolisian penanganan narkoba ini, insya Allah kita dapat menyelesaikannya. Kemudian untuk jadi keseriusan ke depan saya kira perlu transparan penganggaran untuk COVID ini ya Pak ADS. Nah, kita waktu yang saya tahu terakhir dari Kepala Badan Pendapatan, saya mengikuti bahwa dengan percepatan, dengan kegelisahan pandemi ini, itu keluar Permendagri nomor 1 2020 untuk segera melakukan perbu parsial dan hanya tidak melibatkan DPRD, tapi hanya melaporkan. Nah, itu sebetulnya sudah ada dasarnya, dan kalaupun ada kesalahan pasti akan Baik, waktu habis. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Teh Hena, mungkin pertanyaannya tidak jauh dari yang tadi ya. Yang mana 2020 ini kan APBD sudah diparipurnakan dan sudah disahkan. Terjadi kejadian yang luar biasa sehingga pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan juga desa ini melakukan refocusing. Jadi lebih fokus penanganan COVID, lebih fokus kepada penanganan pandemi. Ada istilah refocusing. Nah, pertanyaannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Ibu apabila nanti terpilih jadi bupati dalam rangka membuat kerangka dan baik itu merefocusing
anggaran yang mana dan diarahkan ke hal yang mana. Dan yang kedua mengenai tadi masalah narkoba. Ibu tahu bahwa di wilayah timur ini memang ada beberapa hal dan terutama di daerah Margahayu ya. Kemarin ada narkoba yang tentunya menjadi sorotan. Bukan lagi tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Karena di Taman Kopo ini ada ternyata pabrik atau bandar narkoba. Nah, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentunya saya menjadi bupati nanti harus membuat anggaran atau merekofusing anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, sesuai dengan kondisinya. Kalau yang saya tahu selama ini saya sering berdiskusi dengan para anggota dewan, itu selama ini ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membuat APBD itu yang nanti akan kami perbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung. Contoh misalkan saat ini COVID, ya tentunya COVID setelah nanti saya jadi bupati, ini kan sudah diketok anggarannya. Ya saya ingin nanti kepada pemerintah pusat, apabila nanti ada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk dibagikan kepada masyarakat itu baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk tunai. Kalau misalkan dalam bentuk barang, saya akan mengajukan kepada pusat untuk diberikan bantuan dalam bentuk tunai. Supaya apa? Supaya bisa dibelanjakan di daerah kita sendiri, sehingga perputaran ekonomi itu akan terjadi. Karena sekarang yang saat ini terjadi adalah daya beli menjadi lesu. Kenapa? Karena tidak ada perputaran uang di sana. Dan saya akan memperjuangkan itu sehingga para petani, para peternak itu bisa dibeli produk-produknya oleh. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban yang disampaikan. 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Oke, terima kasih Teh Yana ya. Memang begitu mengenai pembahasan dan juga rekapusing, dan saya sepakat kalau seandainya di sini ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai kejadian sekarang bantuan non tunai tapi jumlahnya tidak diperjelas. Apakah itu nilainya 200.000 atau berapa? Karena di sini samar. Nah ini jangan jadi pertanyaan. Nah ke depan tentunya transparansi ini penting. Berapapun jumlahnya itu harus disampaikan kepada masyarakat. Punten seperti saya contoh di Provinsi Jawa Barat, berapa nilainya? Rp500.000, Rp350.000 untuk bantuan non tunai, Rp150.000 untuk bantuan tunai. Artinya terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai ada tanda tanya. Nah terima kasih Bu Yana, dan saya sepakat kalau seandainya tadi ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat sehingga perekonomian para pedagang kecil ini bisa menggulirkan ekonominya. Dan tambahan mungkin karena tadi belum sempat terjawab, ini bukti tidak seriusnya pemerintah daerah dalam membentuk tim. Kenapa? Karena terbukti di Taman Kopo ada pengedar narkoba. Nah saya kira stakeholder ya bekerja sama dengan dinas terkait dan OPD-nya dinas sosial tentunya harus lebih kooperatif menyampaikan dan melaporkan kepada pimpinan daerah. Jangan sampai pimpinan daerah pas ada pertanyaan jadi tanda tanya kenapa, dari mana itu jangan sampai terjadi ke depan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Untuk supaya daya beli ini terjaga, saya sudah memberikan contoh di awal bahwa saat ini pada pandemi COVID ini banyak aspek-aspek UMKM yang sedang tiarap ya, sehingga saya sudah melakukan, jadi bukan hanya wacana, saya sudah melakukan pada saat saya membagikan ini sebelum ada nomor, sebelum pilkada, pada saat saya membagikan bantuan kepada masyarakat, saya membeli bahan-bahan tersebut dari masyarakat. Jadi tidak di luar Kabupaten Bandung. Lalu seperti masker yang saya gunakan saat itu adalah masker kain. Saya buat di Arjasari di Kabupaten Bandung. Dan untuk tadi penanganan untuk pemberantasan narkoba, Pak,
memang itu namanya upaya represif. Upaya represif ini memang harus bekerja sama, tentunya dengan polisi, dengan dinas kesehatan, dengan balai pengawasan obat dan makanan, lalu dengan imigrasi, karena imigrasi tidak ada, juga dengan para masyarakat LSM, sehingga kami akan membuat satu aplikasi yang nanti kaitannya dengan tadi Kampung Dahsyat. Kami akan membuat aplikasi di mana nanti masyarakat bisa melaporkan secara langsung penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat di Kabupaten Bandung ini. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon di sesi ini. Kami Terima kasih Ciri Kang Arul orang Bogor, tentunya banyak berhubungan dengan keartisan. Saya ini narkoba yang akan saya tanya karena ini persoalan penting yang tadi kata Pak Arul, extraordinary crime. Pada 4 ciri akan datangnya kiamat, salah satunya maraknya narkoba itu. Narkoba itu kan terdiri dari 3 golongan. Ada narkotika, psikotropa, dan bahan aditif lainnya. Pertanyaannya, menurut saudara, penyalahgunaan narkoba golongan apa yang menjadi prioritas untuk pemberantasan di Kabupaten Bandung, dan bukan apanya? Saya kira itu. Terima kasih. masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Atur nuhun, Kang Usman. Saya berdiri di sini sebagai calon wakil bupati karena saya sudah terbebas. Saya tidak sama sekali berkecimpung dengan penyalahgunaan narkotika. Dan tadi kalau disinggung mengenai artis, saya kira seluruh profesi juga berpotensi. Kalau artis itu kan mungkin bad news is good news, jadi kelihatan ya. Dan mengenai penggunaan narkotika yang memang seharusnya bisa diberantas, saya kira dari seluruh jenis psikotropika kita harus hati-hati. Kabupaten Bandung dari secara geografis itu sangat dekat. PSBB juga di sini ramai terus, dan jangan lupa juga bahwa di sini ada klaster pesantren. Jadi harus betul-betul dilakukan edukasi. Saya pernah ke lapangan itu sampai ada ibu-ibu yang kieu atuh aya calon pemimpin mah kupat kopit. Saya bilang ini berarti edukasinya nggak nyampe gitu ke masyarakat. Jadi justru saya ketika turun itu sambil mengedukasi mereka bahwa jangan lupa 3M untuk masalah COVID. Kalau untuk psikotropika dan obat-obat terlarang, saya kira perlu ada sinergitas tadi dengan Polri, ya, dengan BNN, dan saya siap nantinya mendatangkan teman-teman artis nantinya sebagai duta narkoba. Pak Bupati mau nambahin? Terima kasih. Mungkin tidak semua artis pengguna narkoba. Tentunya artis juga kayak Sarumah Soleh, insya Allah. Ya. Kalau saya calon Waktu bukan habis, artis Pak berikutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik. Mohon tenang. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, saya tadi nanyanya narkoba, Kang, bukan nanya COVID. Tapi nggak apa-apa, biasa lagi stres gitu kan. Masalah itu narkotika, psikotropika, dan aditif lainnya. Ini mana yang prioritas maksudnya untuk pemberantasan di kondisi di Kabupaten Bandung? Kalau contohnya, kalau narkotika itu kan jenisnya morfin, contohnya salah satu itu kan nggak akan mungkin ada yang kuat di sini. Yang di sini banyaknya dengan oplosan. Nah, oplosan seperti itu. Dulu ada korban massal itu dari oplosan. Nah, saya kira gimana? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik, pasangan calon nomor urut 3, waktu menanggapi kembali 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, kalau tadi kan miras ya Pak ya, beda dengan psikotropika. Kalau psikotropika, abza, ya, zat adiktif, itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai
kisarannya berputar di Kabupaten Bandung, dan ini harus hati-hati. Terlebih nantinya ada pengembangan pariwisata, semakin banyaknya orang yang datang ke sini, tentu memang perlu hati-hati. Tim itu juga perlu ya. Tim relawan untuk anti narkoba ini saya kira juga belum terbentuk. Kita harus bentuk satgas-satgas yang berkaitan dengan itu. Untuk mengenai jenis, saya kira seluruh bahan psikotropika sangat berbahaya dan harus diantisipasi. Saya kira bahwa ini harus dilibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung, dari mulai tadi pembentukan tim penyalahgunaan narkoba dan BNK atau Badan Narkotik Kabupaten. Ini harus dioptimalkan dan difungsikan. Di sini ada edukasi. Tentunya peranan ulama ini sangat penting ya, karena pendidikan akhlak dan moral ini sangat penting. Maka pasangan Bedas kita menganggarkan untuk ustadz-ustadz se-Kabupaten Bandung, kita intervensi anggarannya sehingga para ulama ini bisa lebih fokus dan mendorong dan membantu peran pemerintah, dan sehingga pemerintah tinggal pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan secara berkala, dan kami insya Allah pasangan Bedas siap untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung ini. Ya, insya Allah. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 1 menit 30 detik dihitung saat pasangan calon berbicara. Silakan. Baik, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melihat pemandangan yang menyedihkan. Orang sehat menjadi sakit, jalanan kosong, sekolah, pasar, tutup semuanya. Dan tentu ini merupakan satu masalah yang banyak juga saudara-saudara kita terpisah dari pekerjaannya. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kita tidak akan meninggalkan saudara-saudara kita yang kesusahan sendirian, dan tentu ini merupakan secara terhormat sebagai masyarakat yang ingin melakukan prinsip silih asah, silih asuh, dan silih asih. Maka pemimpin Kabupaten Bandung harus hadir dalam situasi yang prihatin ini. Mewakili masyarakat Kabupaten Bandung, kami mengucapkan terima kasih kepada para dokter, tenaga medis yang sebagai garda terdepan untuk melindungi masyarakatnya. Dan juga kepada para pemerintah daerah, TNI Polri, perangkat desa, RT, RW, dan juga warga masyarakat Kabupaten Bandung. Krisis ini akan berakhir. Kita akan bangkit bersama-sama. Pemimpin melayani, masyarakat sejahtera, dengan terwujudnya kita bertiga, saya dengan Asarul dan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk perubahan Kabupaten Bandung, tanggal 9 Desember, coblos nomor 3. Waktu habis, Jangan lupa berikan datang ke aplaus TPS.